ini janganlah bertekad hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro Yogyakarta. Hari ini Kamis 20 Agustus 2020. Berkah dalam. Hari ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Mari kita baca bersama-sama. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia berkata, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkan. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan bahkan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini.' Maka pergilah para hamba dan mereka yang mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.'" Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, terlebih dahulu saya memberikan provisiat kepada saudara atau paroki atau apapun yang berlindung di bawah Santo Bernardus sebagai santo pelindung. Karena hari ini kita mengenang seorang kudus yang juga seorang habas dan pujangga gereja, Santo Bernardus, seorang yang sangat cemerlang otaknya sehingga ia bisa memadukan antara hidup rohani dan hidup duniawinya, berbuat baik kepada semua orang. Ia bahkan membuka banyak kongregasi biarawan. Yang pertama adalah Clairvaux, sebuah pertapaan yang termasyhur di seantero Eropa. Sekali lagi provisiat untuk Anda yang bernaung di bawah pelindungan Santo Bernardus. Dari Santo Bernardus kita bisa belajar tentang bagaimana menyeimbangkan antara hal yang rohani dengan hal yang duniawi. Dalam bacaan hari ini kita melihat ada banyak sisi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaannya. Bagaimana orang yang harusnya diundang pesta tapi tidak datang karena mengurusi urusan-urusan duniawi. Ada yang bekerja di ladang, ada yang sedang mengurus usahanya dan pekerjaan-pekerjaan duniawi lainnya. Dan itulah yang terjadi saat ini. Banyak orang melupakan Tuhan. Banyak orang tidak mau datang gereja karena alasan kesibukan pekerjaannya. Meluangkan waktu barang 1 sampai 2 jam seminggu
Padahal satu hari ada 24 jam. 1 sampai 2 jam seminggu untuk Tuhan rasanya sangat sulit. Rasanya hidup ini penuh dengan urusan-urusan duniawi yang tidak memberi kesempatan Tuhan untuk hadir dalam diri dan hati kita. Dalam hal yang lain kemudian Tuhan Yesus juga memberikan pernyataan dalam perumpamaan ini bahwa banyak orang yang datang kepada Tuhan tetapi tidak menggunakan pakaian yang layak. Kita bisa bicara pakaian dalam arti harafiah. Mari kita lihat, masih banyak orang yang datang ke gereja dengan pakaian ala kadarnya. Bahkan dengan pakaian yang sebenarnya untuk datang bertamu pun tidak pantas. Tetapi mereka pakai untuk datang menghadap Tuhan. Mungkin ini urusan sepele, urusan pakaian. Tetapi kita bisa menghormati orang lain dengan pakaian yang kita kenakan. Ketika pakaian kita pantas dikenakan, itu sama juga dengan menghormati orang lain, dan orang lain pun akan hormat pada kita. Tapi kita bisa juga memaknai pakaian sebagai hati. Banyak orang yang datang ke gereja tetapi tidak mempersiapkan hati dengan baik, sehingga mengikuti perayaan Ekaristi hanya sekedar rutinitas. Mungkin menjadi kewajiban, tetapi akan lebih bagus lagi jika orang datang ke gereja menghadap kepada Tuhan karena kerinduan, karena memang merindukan sentuhan cinta kasih Tuhan. Dan itulah yang saat ini kita alami ketika kita tidak bisa datang ke gereja karena pandemi COVID-19 ini. Kita merasakan kerinduan yang mendalam untuk hadir bersama-sama bersekutu dalam doa di gereja, dan itu saat ini belum bisa kita lakukan. Kerinduan seperti inilah yang sebaiknya terus menjadi semangat kita ketika kita datang ke gereja. Bahkan ketika nanti kita sudah boleh mengikuti perayaan Ekaristi secara penuh, bukan lagi live streaming seperti saat ini. Jadi saudara, mari penuhi hati kita dengan kekudusan saat kita menghadap Tuhan, dan mari luangkan waktu sejenak memberi kesempatan Tuhan hadir dalam hati dan diri kita. Berkah dalam